Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Lutfiris Kasjati, mahasiswi Universitas Siber Asia dari program studi S1 PJJ Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai rangkuman infografis perekonomian Indonesia per April 2021 dalam mata kuliah Ekonomi Makro. Pembahasan ini akan melihat bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19, khususnya dari segi kebijakan ekonomi, inflasi, stabilitas nilai tukar, serta dampaknya terhadap PDB. Selain itu, saya juga akan membahas bagaimana kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2021 di tengah proses pemulihan setelah mengalami tekanan akibat pandemi. Pada pembahasan ini terdapat tiga bagian utama. Yang pertama mengenai kebijakan ekonomi, yaitu siapa saja pihak yang memiliki peran dalam menentukan dan menjaga kebijakan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada indikator ekonomi, khususnya melihat kondisi inflasi dan stabilitas nilai tukar pada April 2021. Kemudian yang ketiga, ada kondisi makroekonomi, yaitu bagaimana pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap PDB, serta bagaimana kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan proses pemulihan pada tahun 2021. Ketiga bagian ini saling berkaitan karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan juga otoritas otoritas ekonomi akan mempengaruhi bagaimana indikator ekonomi yang kemudian juga berdampak terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pihak-pihak yang berperan dalam kebijakan ekonomi di Indonesia. Dalam menjaga stabilitas perekonomian, terdapat beberapa lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Salah satu koordinasi penting dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Yang pertama adalah Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai rupiah serta sistem pembayaran. Kemudian ada Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, perannya antara lain berkaitan dengan pengelolaan APBN dan juga kebijakan perpajakan. Selanjutnya, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memiliki peran dalam pengawasan sektor jasa keuangan sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen. Yang terakhir adalah Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS ini berperan dalam menjamin simpanan nasabah serta membantu menangani atau melakukan resolusi terhadap bank yang mengalami masalah. Jadi keempat lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Dalam kondisi seperti pandemi, koordinasi antar otoritas menjadi semakin penting karena gangguan ekonomi dapat berdampak bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada sektor keuangan dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu dampak indikator ekonomi terhadap PDB triwulan 1 2021. Untuk melihat kondisi perekonomian pada periode ini, kita akan melihat dua indikator utama yang ditampilkan dalam infografis, yaitu inflasi dan juga stabilitas nilai kurs. Kedua indikator tersebut penting karena perubahan harga dan nilai tukar dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat maupun dunia usaha. Pada akhirnya, perubahan konsumsi, investasi, biaya produksi, serta kegiatan ekspor dan impor dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB. Berdasarkan data pada slide, inflasi IHK April 2021 tercatat sebesar 0,13% secara month to month, sedangkan inflasi secara tahunan tercatat sebesar 1,42%. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi pada April 2021 masih relatif rendah dan juga terkendali. Jika dibandingkan dengan bulan Maret, inflasi April memang mengalami sedikit peningkatan. Pada Maret 2021, inflasi tercatat sebesar 0,08%, sedangkan pada April menjadi 0,13%. Namun angka tersebut masih berada di bawah sasaran inflasi yang ditetapkan, yaitu 3% plus minus 1%. Kondisi inflasi yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga pada periode tersebut masih terkendali. Namun, jika kita melihatnya dari sisi ekonomi, inflasi yang rendah juga perlu dilihat secara hati-hati. Salah satu penyebabnya adalah kondisi permintaan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih karena aktivitas ekonomi masih dipengaruhi oleh pandemi. Jadi, rendahnya inflasi pada periode ini bukan berarti seluruh kondisi ekonomi sudah kembali menjadi normal. Kemudian kita dapat melihat komponen-komponen yang membentuk inflasi pada April 2021. Yang pertama adalah inflasi inti yang tercatat sebesar 0,14%. Salah satu faktor yang mendorongnya adalah kenaikan harga emas, perhiasan yang dipengaruhi oleh tren harga emas global, serta adanya peningkatan permintaan selama bulan Ramadan. Kemudian ada komponen volatile food yang mengalami inflasi sebesar 0,15%. Namun, tekanan dari komponen ini mulai melambat karena adanya masa panen, khususnya pada komoditas hortikultura dan juga beras. Selanjutnya adalah administered prices yang mengalami inflasi sebesar 0,11%. Komponen ini antara lain dipengaruhi oleh kenaikan cukai rokok dan juga harga bahan bakar rumah tangga. Dari ketiga komponen tersebut dapat kita lihat bahwa inflasi April 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda, baik dari sisi permintaan,
harga komoditas, maupun kebijakan harga yang diatur oleh pemerintah. Selain inflasi, indikator lain yang penting adalah kondisi nilai tukar dan juga stabilitas keuangan. Pada infografis ini ditampilkan nilai kurs JISDOR sebesar 14.530, kemudian ada yield surat berharga negara atau SBN 10 tahun sebesar 6,39%, serta DXY Index sebesar 92,06%. Indikator-indikator tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi pasar keuangan dan tekanan eksternal yang dihadapi perekonomian Indonesia. Nilai tukar menjadi penting karena perubahan nilai rupiah terhadap dolar dapat mengaruhi harga barang impor, biaya bahan baku, serta aktivitas perdagangan internasional. Sementara itu, yield SBN dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pasar obligasi dan persepsi investor terhadap risiko serta kondisi perekonomian. Sedangkan DXY merupakan indeks yang menggambarkan kekuatan dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang utama. Jadi, ketiga indikator ini dapat digunakan bersama-sama untuk melihat bagaimana kondisi stabilitas pasar keuangan Indonesia pada periode tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu dampak indikator ekonomi terhadap PDB triwulan 1 tahun 2021. Pada triwulan 1, ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 0,74% secara year on year. Walaupun masih negatif, angka ini sebenarnya uh, menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan triwulan 4 tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,19%. Salah satu faktor yang dapat memberikan tekanan adalah pelemahan nilai kurs. Ketika rupiah melemah, biaya barang dan bahan baku yang berasal dari luar negeri menjadi lebih mahal dalam rupiah. Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi bagi industri yang bergantung pada bahan baku atau barang modal impor. Selanjutnya, inflasi yang rendah pada periode tersebut dapat menjadi salah satu gambaran bahwa daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih. Ketika permintaan masyarakat belum kuat, konsumsi juga belum dapat kembali seperti sebelum pandemi. Selain itu, mobilitas ekonomi, pembatasan mobilitas selama pandemi juga menahan aktivitas ekonomi. Masyarakat menjadi lebih terbatas dalam melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga konsumsi dan aktivitas pada berbagai sektor ekonomi ikut terdampak. Jadi, kontraksi PDB triwulan 1 tahun 2021 ini tidak disebabkan oleh satu indikator saja, tetapi merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama dampak pandemi, mobilitas masyarakat, konsumsi, serta kondisi pasar dan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, pandemi masih menjadi tantangan utama bagi perekonomian Indonesia. Aktivitas masyarakat masih belum sepenuhnya kembali normal dan berbagai pembatasan masih diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Kondisi tersebut tentu memberikan dampak terhadap konsumsi masyarakat, kegiatan usaha, investasi, transportasi, dan berbagai sektor ekonomi lainnya. Namun di tengah tekanan tersebut, terdapat beberapa faktor yang mulai memberikan harapan terhadap pemulihan ekonomi. Di antaranya peningkatan vaksinasi, dukungan fiskal pemerintah, masuknya aliran modal asing, serta membaiknya kinerja ekspor komoditas. Baik, yang pertama adalah vaksinasi dan mobilitas. Akselerasi vaksinasi nasional mulai memberikan harapan bahwa pembatasan mobilitas dapat dilakukan secara bertahap dan aktivitas masyarakat dapat kembali meningkat. Kemudian dari sisi stimulus fiskal, APBN berperan sebagai shock absorber atau peredam guncangan ekonomi. Pemerintah memberikan berbagai bentuk dukungan seperti bantuan sosial atau insentif pajak. Tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu dunia usaha agar dapat bertahan selama pandemi. Selanjutnya ada aliran modal asing. Dalam infografis ini tercatat adanya net buy sebesar 2,34 triliun rupiah. Hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator adanya kepercayaan investor terhadap proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang terakhir adanya faktor ekspor komoditas. Kenaikan harga komoditas global mulai memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang membantu perekonomian pada saat aktivis domestik masih menghadapi tekanan. Jadi walaupun pandemi masih memberikan tekanan yang besar, Indonesia memiliki beberapa faktor yang dapat membantu menjaga ketahanan ekonomi. Baik, dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia pada April 2021 masih berada dalam masa yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19. Dalam menentukan dan menjaga kebijakan ekonomi, terdapat beberapa lembaga penting seperti BI, Kemenq, OJK, dan LPS yang memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Dari sisi indikator ekonomi, inflasi April 2021 masih relatif rendah dan terkendali, yaitu sebesar 0,13% secara month to month dan 1,42% secara year on year. Sementara itu, kondisi nilai tukar dan indikator pasar keuangan menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai tekanan, baik dari dalam negeri maupun dari kondisi ekonomi global.
Hal tersebut kemudian berkaitan dengan kondisi PDB triwulan 1 tahun 2021 yang masih mengalami kontraksi sebesar 0,74%. Namun dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan 4 tahun sebelumnya sebesar 2,19%, kondisi tersebut sudah menunjukkan adanya perbaikan. Pada akhirnya, pandemi memang memberikan tekanan yang besar terhadap perekonomian Indonesia, tapi adanya vaksinasi, stimulus fiskal, aliran modal asing, serta peningkatan komoditas ekspor memberikan dasar bagi proses pemulihan ekonomi. Dengan demikian, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dapat dikatakan masih menghadapi tekanan, tetapi sekaligus mulai menunjukkan resiliensi dan arah pemulihan. Demikian presentasi saya mengenai rangkuman infografis perekonomian Indonesia per April 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.